Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Gifari Monteswi dengan NIM 215107071111005 dari program Studi Teknologi Informasi. Dan ini ingin sedikit menerangkan tentang finansial teknologi pada mata kuliah digital financial platform. Apa itu vintage? Vintage atau teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor keuangan untuk meningkatkan, merampingkan, dan mengoptimisasi layanan dalam proses keuangan. Vintage mencakup berbagai produk dan layanan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, murah, aman, mudah diakses oleh konsumen dan bisnis. Yang pertama ada vintage 3.0 atau 3.0 merupakan fase di mana teknologi keuangan mulai diintegrasikan ke dalam lembaga keuangan tradisional. Pada fase ini, bank dan layanan keuangan konvensional mulai mengadopsi teknologi canggih seperti AI, blockchain, dan big data untuk meningkatkan layanan mereka. Ini menandai pergeseran dari fase sebelumnya di mana vintage terutama didorong oleh startup. Lalu ada vintage 3.5 atau vintage 3.5 merupakan tahap lanjutan di mana terjadi kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan vintage dengan bank tradisional. Pada fase ini teknologi seperti blockchain, AI dan pembelajaran mesin semakin canggih dan diadopsi lebih luas. Vintage 3.5 mencakup peningkatan keamanan, regulasi yang lebih ketat dan layanan yang lebih personal bagi pengguna. Vintage 3.0 dan 3.5 merupakan evolusi terbaru dalam industri teknologi keuangan yang membawa inovasi lebih canggih dan layanan yang lebih inklusif. Berikut adalah pandangan tentang bagaimana Vintage 3.0 dan 3.5 dapat membantu peluang bisnis UMKM, meningkatkan perekonomian negara berkembang dan masyarakat ekonomi lemah. Yang pertama ada peluang bisnis UMKM yaitu Fintech 3.0 dan 3.5 menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu UMKM untuk berkembang, antara lain akses ke pembiayaan, yaitu fintech yang menyediakan layanan pinjaman dan pembiayaan alternatif, memungkinkan UMKM mendapatkan modal dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Lalu ada sistem pembayaran digital, yaitu layanan pembayaran digital dan dompet elektronik yang membantu UMKM untuk melakukan transaksi secara lebih efisien dan aman. Lalu ada layanan akuntansi dan keuangan, yaitu aplikasi yang menyediakan layanan akuntansi pengelolaan inventaris dan pelaporan keuangan yang nantinya akan membantu UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan efisien. Lalu ada platform e-commerce, yaitu fintech yang terintegrasi dengan platform e-commerce memberikan UMKM akses ke pasar yang lebih luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu meningkatkan perekonomian negara berkembang. Adanya inklusi keuangan, Vintage 3.0 dan 3.5 berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional. Efisiensi ekonomi ada dengan adopsi teknologi vintage, proses transaksi menjadi lebih cepat dan biaya transaksi berkurang. Lalu pengembangan teknologi, yaitu adopsi teknologi vintage mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di negara berkembang yang berdampak positif pada berbagai sektor ekonomi. Manfaat bagi masyarakat ekonomi lemah yaitu ada akses kredit mikro, yaitu layanan kredit mikro dari vintage yang membantu masyarakat ekonomi lemah untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Lalu ada pendidikan keuangan, banyak vintage yang menyediakan layanan pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Lalu layanan keuangan terjangkau, vintage menawarkan layanan keuangan dengan biaya lebih rendah, yang nantinya memudahkan masyarakat ekonomi lemah. Berikut ada beberapa daftar startup vintage di Indonesia berdasarkan layanan pembiayaan dan pinjaman. Ada Amarta, yaitu layanan peer-to-peer lending yang fokus pada pembiayaan UMKM dan kredit mikro. Lalu ada OVO yang merupakan dompet elektronik yang berfokus pada pembayaran digital, ada transaksi non-tunai dan cashback. Lalu ada GoPay yang juga layanan dompet elektronik yang fokusnya pada pembayaran digital dan integrasi dengan layanan Gojek. Lalu ada Dana yang merupakan dompet elektronik juga yang fokusnya kepada pembayaran digital dan transaksi non tunai. Kesimpulannya, dengan kehadiran vintage 3.0 dan 3.5, perekonomian negara berkembang dan masyarakat ekonomi lemah memiliki peluang besar untuk meraih manfaat yang signifikan.
Inovasi dan inklusi keuangan yang ditawarkan oleh fintech dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.